Hey you, what's up? Balik lagi dengan channel Pemersatu RT, RW, dan wilayah-wilayah yang terjangkit mungkin dengan keunfaedahan dan biasalah. Dan seperti biasa, film permintaan dari kalian yang berjudul Rumah Malaikat. Dan sedikit referensi bahwa di rumah ini akan mengisahkan sebuah rumah atau panti asuhan gitu, yang dimana panti asuhan ini benar-benar laknat dan tak ada otak. Gimana gak ada otak? Lawang bocil-bocil di sini dirawat untuk dibunuh dan diambil kulitnya. Terus kulitnya dijadikan tas dan jaket kulit kali ya. Dan kalau kulit bekas titit sunatnya dijadikan apa ya? Taulah, intro. Andai wajahku berseri, ku kan percaya diri. Takkan menghindari lagi. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Prolog bentar, bahwa kita diperlihatkan suatu kejadian seorang anak yang sepertinya dia sedang dikejar-kejar oleh seonggok makhluk. Sesaat kemudian dia berteriak dan pingsan. Story diawali ketika Alex sedang podcast dengan seorang bocil yang bernama Arjanggi. Di ruangan lain tiba-tiba Ibu Irma, yaitu pengasuh baru, dia berteriak ketakutan. Mendengar hal itu, Alex mendatanginya. Menurut Ibu Irma, ini sudah kesekian kalinya dia diganggu oleh hantu. Lalu Alex naik ke lantai atas untuk memeriksanya. Seketika Ibu Maria menghampirinya untuk memberitahu bahwa waktu Alex di sini sudah habis dan kembali lagi besok. Tak lupa Alex juga berpamitan kepada anak-anak, namun anak-anak itu tak menghiraukannya, sehingga dianggap. Ketika ingin melanjutkan, Alex melihat Ibu Arum sedang menyuruh anak-anak untuk pergi tidur, dan seketika anak-anak yang duduk di tangga menghilang. Di saat itu Alex melihat Ibu Irma pergi meninggalkan panti asuhan dengan membawa pakaiannya. Pagi harinya Alex kembali mendatangi panti asuhan itu. Alex langsung mendatangi Ibu Maria. Di ruangan Maria terdapat seseorang yang bernama Aryo. Dan Aryo ini adalah anaknya Ibu Arum. Aryo bekerja di panti asuhan ini sebagai tukang kebun. Alex berkata kepada Ibu Maria bahwa dia akan meminta waktu lebih agar bisa menyelesaikan skripsinya. Tak berselang lama Ibu Arum datang untuk memberitahu Ibu Maria bahwa Ibu Irma sudah pergi meninggalkan panti. Mendengar hal itu, Alex berpendapat bahwa sementara Alex akan menggantikan Ibu Irma. Ibu Maria pun menyetujui bahwa Alex akan menggantikan Ibu Irma. Hingga Ibu Maria menemukan pengganti Ibu Irma. Lalu Ibu Maria memberitahu, yaitu peraturan di panti ini sangat ketat dan memberikan buku pedoman. Kemudian Alex bertanya kepada Ibu Maria, Sudah berapa lama menjadi pengurus panti? Ibu Maria berkata, 15 tahun. Alex juga menanyakan alasan Ibu Maria membuka panti ini. Seketika Ibu Maria memanggil Diandra dan memberitahu alasannya bahwa anaknya yang bernama Esther telah diculik dan dibunuh. Kemudian masyarakat sekitar malah menuduh Ibu Maria yang membunuhnya. Ibu Maria juga memberitahu bahwa buku yang dipegangnya adalah satu-satunya barang yang berharga yang masih tertinggal dari Esther tentunya. Lalu Ibu Maria memberitahu Alex bahwa makanan yang disajikan di panti ini sangat diperhatikan oleh Ibu Maria. Tak berselang lama Arjanggi tak sengaja menjatuhkan makanannya. Tapi menurut Ibu Maria, Arjanggi memang sering begitu. Agak bandel kalau dikasih tahu. Dasar bocah laknat. Setelah itu semua anak-anak memperkenalkan diri kepada Alex. Ibu Maria meminta seluruh anak untuk bisa bersahabat dengan Alex karena Alex akan menggantikan Ibu Irma. Seketika Immanuel muntah. Immanuel aja yang terlalu banyak makan. Ibu Maria memberitahu bahwa besok Ibu Maria akan pergi selama seminggu. Malamnya Alex bertanya kepada Ibu Arum. Apa ada batasan umur untuk anak yang diasuh di sini? Ibu Arum berkata bahwa anak-anak di sini berumur dari 3 hingga 13 tahun. Karena ketika anak sudah mencapai umur 13 tahun, mereka akan membekali anak-anak itu dengan keterampilan dan memindahkan anak-anak itu ke panti yang lain untuk mendapatkan fasilitas lebih baik di sini. Lalu Ibu Arum menunjukkan kamar untuk Alex. Di saat itu Aryo mendengar pembicaraan Ibu Arum dengan Alex. Setelah Ibu Arum pergi, Aryo mendekati kamar Alex. Sementara itu Alex mencium sebuah foto, entah itu foto siapa. Namun seketika ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika dibuka, ternyata kosong. Tidak ada seorang pun yang berada di depan kamarnya. Alex pun kembali masuk ke kamarnya dan kedua kalinya ada yang mengetuk pintunya. Setelah dilihat, Alex melihat 3 anak yang salah satunya melambaikan tangannya. Kemudian ketiga anak itu berlari menuju lantai atas dan Alex pun mengejarnya. Alex juga melihat ke kamar anak-anak dan semua anak-anak sudah tertidur pulas.
Pagi harinya ketika ingin sarapan, Alex ingin duduk bersama Arjanggi. Tapi menurut Arjanggi tempat duduknya sudah penuh diisi oleh teman-temannya. Padahal Alex tak melihat seseorang pun yang duduk bersama Arjanggi. Arjanggi memberitahu bahwa hanya dia yang dapat melihatnya. Lalu Alex bertanya, Memangnya di meja ini ada berapa orang? Ada 6 orang. tapi yang main sama Arjanggi hanya 3 orang. Alex juga memberi salam kepada teman-temannya Arjanggi. Salam ya buat teman-teman hayalan kamu. Jadi kita main bareng ya. Setelah itu Ibu Maria memberitahu Alex bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan pada pukul 1 hingga pukul 3. Sebelum pergi, Ibu Maria mengingatkan Ibu Arum bahwa makanan untuk anak-anak tolong lebih diperhatikan lagi. Semua anak-anak pun menyoraki kepergian Ibu Maria. Lalu Ibu Arum memberitahu Alex bahwa anak-anak harus berolahraga setiap hari karena sinar matahari sangat bagus untuk kulit mereka. Setelah berolahraga, mereka juga harus memakai lotion untuk menjaga kelembapan kulitnya. Seketika Sarah berteriak karena Aryo tak sengaja menabraknya. Lalu Sarah berkata bahwa Aryo itu sange. Malamnya ketika Alex sedang mengunci pintu-pintu, tiba-tiba saja Ibu Arum datang untuk mengingatkan Alex untuk mengunci seluruh pintu. Seketika Alex merasa bahwa ada yang lewat di belakangnya. Ketika di kamar, Alex juga merasa ada yang lewat di depan pintunya. Setelah dilihat, ada sebuah tulisan tepat di depan pintunya yang bertuliskan, "Pergi dari sini." Alex pun langsung berbicara, Bangsat kau. Enggak. Alex merasa bahwa tulisan ini terbuat dari cat. Lalu Alex melihat patung yang terjatuh tidak jauh dari kamarnya. Pagi harinya Alex menuduh bahwa anak-anaklah yang memainkan patung semalam. Tapi Sarah menyangkal bahwa itu bukan ulahnya mereka. Anak-anak beranggapan bahwa itu ulahnya hantu. Kemudian Diandra berkata bahwa dulu panti ini adalah rumah sakit. Adela berkata bahwa panti ini adalah penjara. Sedangkan Immanuel, dia berkata panti ini bekas rumah sakit jiwa. Karena anak-anak tidak ada yang mengaku, Alex akan melaporkan kejadian ini kepada Ibu Maria. Ketika mereka pergi, Alex menasihati Sarah karena dia yang paling besar. Maka seharusnya menjadikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Namun Sarah berkata bahwa mereka bukan adik-adiknya. Alex juga bukan siapa-siapa di sini dan tidak berhak mengatur-ngatur hidupnya. Dasar Bangsat kau. bangsat mulu. Tak berselang lama datanglah sepasang suami istri yang ingin mengadopsi salah satu anak di panti ini. Alex pun menghampirinya. Orang tersebut ingin bertemu dengan Ibu Maria. Tak berselang lama Diandra lewat yang kemudian orang tersebut memanggil Diandra. Ketika itu Arjanggi juga mengintip dan dia juga dipanggil oleh orang tersebut. Tapi Arjanggi malah menjulurkan lidahnya dan pergi begitu saja. Kemudian Alex ingin mengantarkan baju anak-anak ke kamarnya. Alex melihat ada beberapa anak yang tergeletak di lantai. Seketika anak itu berdiri satu persatu lalu berjalan ke arah Alex. Tiba-tiba, Ibu Arum mendatanginya untuk menanyakan sedang apa Alex di sini. Dan seketika anak-anak yang berjalan tadi lenyap. Lalu Alex melakukan hal itu karena ingin meringankan beban Ibu Arum karena anak-anak juga sedang membaca buku di kelas. Dan lagi-lagi, salah satu anak itu kembali muncul di belakang Alex dan berlari menuju lantai atas. Alex pun langsung mengejarnya, namun Alex melihat pintu ruangan itu terkunci. Di sisi lain, Aryo sedang melihat gambar yang dibuatnya. Aryo juga berkata bahwa dia tidak cacat. Lalu di belakang Aryo ada seorang anak yang mukanya diperban. Di saat itu ketika Alex sedang membawa sesuatu, dia dikejutkan dengan kemunculan 3 anak. Salah satu anak yang memakai penutup kardus mendekati Alex dan memberitahu bahwa tangannya dipenuhi darah. Alex pun kembali terkejut dan membuat tangannya terluka. Seketika ketika anak itu hilang misterius. Malam itu Alex sedang memperhatikan handycamnya. Kemudian Alex mendengarkan suara aneh. Alex mencoba mencari sumber suara tersebut, yang ternyata suara itu berasal dari dalam selimutnya. Ketika ingin membukanya, tiba-tiba saja salah satu anak keluar dari lemari. Seketika anak yang di dalam selimut itu hilang. Lantas Alex mengejar anak yang keluar tadi. Lalu Ibu Arum mendatangi Alex karena mendengar suara kegaduhan. Alex memberitahu bahwa dia melihat anak-anak yang berlari. Namun Ibu Arum tak percaya karena jam 7 anak-anak sudah harus tidur. Tiba di kamar, kamarnya pun berantakan dan handycamnya juga rusak. Pagi harinya Ibu Maria pun datang dan membawa seorang anak yang bernama Laura. Tak berselang lama Alex dan Ibu Arum pun menyambut kedatangan Ibu Maria. Ibu Maria juga memperkenalkan Laura kepada Alex. Lalu Ibu Maria menyuruh Ibu Arum untuk membawa Laura ke kamar lantai 2. Kemudian Ibu Maria bercerita bahwa Laura ditinggal oleh orang tuanya di sebuah mall. Sedih sekali. Alex bertanya kepada Ibu Maria, berapa lama sampai Laura siap untuk diadopsi? Ibu Maria memberitahu bahwa sampai Ibu Maria yakin mereka sudah bersiap dan siap untuk dijemput oleh orang tua asuhnya. Lalu Ibu Maria melihat luka di tangan Alex dan
menanyakannya. Setelah itu Alex bercerita tentang kejadian yang membuat handicapnya rusak dan kamarnya berantakan. Ibu Maria langsung menyuruh anak-anak untuk mengakui siapa yang melakukannya. Karena tidak ada seorang pun yang mengakui, Ibu Maria memberi hukuman bahwa semua anak-anak harus menuliskan minimal 10 lembar tentang bahagianya mereka tinggal di panti asuhan ini. Lalu Sarah merencanakan sesuatu kepada Alex yang lebih parah. Kemudian adalah keceplosan bahwa merekalah yang waktu itu menakuti Alex dengan panting. Tapi kan memang kita yang menakuti dia dengan maneken itu kan? Tapi yang merusak handicapnya bukan mereka dan menuduh Arjangi yang merusaknya. Di saat itu Alex masuk ke kamar mandi dan memainkan air sabunnya. Seketika air itu menjadi keruh dan bau busuk. Bahkan di samping dan di belakang Alex juga ada anak kecil yang tubuhnya pucat. Namun setelah dilihat tidak ada siapa-siapa. Di saat itu Aryo sedang menghitung tanaman yang ditanamnya. Tanaman itu berjumlah 7 tanaman. Aryo berkata bahwa dia tidak mau menambahkan tanaman lagi. Tak berselang lama Alex pun mendatangi Aryo. Lalu Alex bertanya kepada Aryo, Kenapa untuk menikmati keindahan setangkai bunga, kita harus membunuhnya dengan memetiknya? Aryo bercerita bahwa Ibu Maria yang menyuruhnya untuk menggantikan bunga itu seminggu sekali atau kapan saja sesuai kemauan Ibu Maria. Aryo juga memberitahu bunga yang sudah dipetik kalau layu tidak langsung dibuang, melainkan masih bisa digunakan lagi, yaitu sebagai hiasan di bukunya Aryo dan sekarang bunga itu abadi. Ketika Aryo ingin menceritakan sesuatu, Aryo mengurungkan niatnya karena melihat Ibu Maria yang sedang mengawasinya. Aryo pun langsung pergi meninggalkan Alex. Di saat itu Arjangi bertanya kepada bonekanya. Siapa yang merusak kamera Kak Alex? Bonekanya pun tahu siapa yang merusaknya dan semua itu adalah ulah Magdalena, Ezra, dan Elia. Secara tak sengaja Alex pun mendengar pembicaraan Arjangi dengan bonekanya. Alex meminta bonekanya Arjangi untuk memberitahu keberadaan Magdalena, Ezra, dan Elia. Tapi sayangnya bonekanya tidak mau cerita. Yang kemudian Alex bertanya kepada Arjangi karena Arjangi pasti tahu. Kamu tahu kan Magdalena, Ezra, sama Elia itu siapa? Sebelum bercerita, Arjangi menutup pintunya terlebih dahulu. Barulah Arjangi bercerita bahwa dulu Magdalena, Ezra, dan Elia adalah anak panti juga, dan sekarang mereka juga berada di sini. Alex menyuruh Arjangi untuk bercerita tentang mereka. Yang pertama, Magdalena suka bermain seruling, tapi dia sangat pemalu. Elia sangat suka bermain petak umpet, matanya selalu ditutupi kain putih, sedangkan Ezra, dia selalu memakai topeng. Setelah Alex menemui Ibu Arum, Alex ingin menanyakan sesuatu padanya. Alex bertanya, Percaya sama hantu? Kalau tidak mengganggu, jangan diganggu. lalu Alex kembali bertanya tentang anak yang bernama Magdalena, Ezra, dan Elia. Bibi tahu tentang Magdalena, Ezra, sama Elia? Ibu menjawab bahwa dulu mereka adalah anak panti. Sampai kemudian ada orang tua kaya raya yang mengadopsinya. Malam itu ketika anak-anak ingin tidur, Arjangi mendatangi Sarah agar menyerahkan bonekanya. Awalnya Sarah tak mengakui bahwa dialah yang menyembunyikannya. Sarah pun membicarakan Arjangi yang memohon-mohon kepadanya hingga akhirnya Sarah membayangkan bahwa di ruangan itu kosong. Sarah dihantui oleh hantu yang dipenuhi oleh darah. Dan ketika ingin pergi, tiba-tiba saja Sarah terjatuh, sampai-sampai hantu menerkamnya. Setelah membayangkan kejadian itu, barulah Sarah mengembalikan bonekanya Arjangi. Di saat itu Alex menuliskan nama Magdalena, Ezra, dan Elia di bukunya. Alex juga menuliskan nama itu di barang kesukaan mereka. Sementara itu Aryo menulis nama dirinya, Sheila, dan Ibu Arum, lalu menghiasnya dengan bunga mawar yang telah layu. Tak berselang lama Ibu Arum pun datang dengan membawakan makanan. Ibu Arum mengetahui bahwa siang tadi Aryo bertemu dengan Alex. Ibu Arum memberitahu Aryo bahwa Alex bukan orang yang baik-baik dan menyuruh untuk menjauhinya. Malamnya Alex bermimpi ketika ingin sarapan, Alex tak sengaja terjatuh karena tersandung kakinya Sarah. Setelah itu semua anak-anak ingin melukai Alex dengan garpu. Pagi harinya, Alex melihat-lihat ruangan yang ada di lantai bawah. Lalu Alex memasuki salah satu ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat patung-patung, kitab, dan juga salib. Ketika ingin mempersiapkan pertunjukan Natal bersama anak-anak, anak-anak tidak mengetahui apa itu Natal. Menurut Sarah, mereka tak pernah merayakan Natal karena Ibu Maria tidak pernah mengajarkannya ke mereka. Seketika Alex teringat dengan barang-barang yang dia temukan itu. Malamnya, Alex kembali ngajak podcast beberapa anak yaitu Diandra, Immanuel, Adela, Sarah, dan Laura. Tak sengaja Alex membaca buku harian Immanuel. Untung saja Immanuel tidak marah. Ketika Alex bertanya tentang ruangan di lantai atas, Immanuel tak mau menjawabnya dan pergi begitu saja. Di saat itu Ibu Maria sedang membersihkan muka dari make up. Selamat malam, Maria.
Apa kabar? Tiba-tiba saja bayangan Ibu Maria menanyakan kabarnya Ibu Maria. Bayangan Ibu Maria juga berkata bahwa semua akan baik-baik saja dan Ibu Maria hanya tinggal menjalankan prosedurnya saja. Di sisi lain, Alex kembali menuliskan nama anak-anak panti di foto mereka masing-masing. Kemudian Ibu Maria dan Ibu Arum bertemu dengan seseorang pasangan yang akan mengadopsi anak. Mereka akan mengadopsi anak yang bernama Tita. Di saat yang bersamaan, Aryo menanam satu pohon lagi dan sekarang pohon itu berjumlah 8. Tak berselang lama, Alex pun datang dan membuat Aryo terkejut sehingga tangannya terluka. Ketika Alex ingin menolong Aryo melihat bahwa ada Ibu Maria yang memperhatikannya sehingga Aryo langsung pergi begitu saja. Aryo masuk ke kamarnya sambil menangis. Aryo kembali melihat gambarnya dengan seseorang. Seketika anak perempuan yang diperban itu menghampiri Aryo. Anak itu bertanya kepada Aryo, Kak Aryo kenapa? kenapa Aryo menangis? Yang kemudian Aryo berkata kalau Sheila jangan pergi agar bisa menemaninya. Di saat itu Alex melihat Tita yang kesakitan dan seketika muka Tita mengalami luka-luka. Seketika Ibu Arum mendatanginya dan berkata bahwa Tita sudah dijemput oleh orang tuanya. Setelah itu Alex menulis bahwa Tita sudah diadopsi di laporan skripnya. Lalu Alex ingin memeriksa ruangan yang ada di lantai 2. Kemudian Alex melihat ke kolong tempat tidurnya. Tiba-tiba saja Alex dikerumuni oleh anak-anak yang memakai penutup. Lalu hantu Elia menunjukkan gambar ruangan pada bukunya Alex. Alex ingin menanyakan kepada Elia. Seketika Elia dan yang lainnya hilang begitu saja. Keesokannya, banyak ibu-ibu yang mendatangi panti. Ibu Maria menyuruh anak-anak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Setelah itu Ibu Maria mengajak ibu-ibu ke kantor untuk melanjutkan pembicaraan. Lalu Adela membedaki wajahnya agar terlihat putih. Di saat itu Alex tak sengaja melihatnya. Alex menasihati Adela bahwa kulitnya itu cantik, begitupun dengan rambutnya. Lalu Adela berkata bahwa dia tak sabar bisa dijemput oleh orang tua angkatnya dan menuju ke rumah abadi. Kemudian Alex kembali mendatangi ruangan yang dikunci. Alex berniat ingin membukanya dengan tangan kosong, tapi mana mungkin bisa terbuka. Dan tiba-tiba saja banyak darah yang keluar dari ruangan tersebut. Lalu Ibu Arum mendatanginya dan seketika darah itu menghilang. Alex bertanya, Ruangan itu isinya apa? yang kemudian Ibu Arum berkata bahwa ruangan itu hanyalah gudang dan Alex tidak boleh memasukinya. Di saat itu Aryo kembali merawat bunga-bunganya sementara Sheila berusaha ingin keluar dari ruangan itu. Karena mendengar teriakan Sheila, Aryo pun mendatanginya dan mencoba menenangkan Sheila. Di sisi lain, ketika Ibu Arum sedang menyapu, Ibu Arum melihat gambar Aryo dan teringat ketika Aryo diolok-olok oleh anak-anak panti. Seketika Ibu Arum dikelilingi oleh anak-anak dan anak-anak itu berkata bahwa Ibu Arum penjahat. Setelah itu Ibu Maria berpesan kepada Alex bahwa Ibu Maria ingin pergi dulu dan menyuruh Alex untuk menjaga tas sebelum sopirnya Ibu Maria mengambilnya. Tak lama Ibu Maria keluar. Ibu Maria kembali datang untuk mengambil buku kesayangannya. Kemudian Alex dan anak-anak bermain tebak siapa. Ketika Alex yang berjaga, tiba-tiba saja semua anak-anak kesurupan namun tidak dengan Arjanggi. Lalu Alex ingin menolong Adela. Tiba-tiba saja tubuh Adela berubah menjadi merah darah. Tak berselang lama Ibu Maria dan Ibu Arum pun datang. Seketika anak-anak kembali normal. Ibu Maria tak percaya jika anak-anak kesurupan. Ibu Maria menyuruh Alex untuk tidak menyentuh anak-anak. Setelah itu Ibu Maria menyuruh Alex untuk meninggalkan panti ini walaupun skripnya belum selesai. Sebelum pergi, Alex ingin bertanya, Apa yang terjadi dengan Elia, Ezra, dan Magdalena? Mereka sudah dijemput oleh orang tua asuh mereka 10 tahun yang lalu. namun jawabannya sama dengan Ibu Arum, bahwa mereka sudah dijemput dengan orang tua barunya 10 tahun yang lalu. Tapi beda dengan Tita, karena beberapa hari yang lalu Alex melihat Tita namun bukan wujud aslinya. Karena tidak percaya, Ibu Maria mengusir Alex secara halus. Sebelum pergi, Alex berkata, Ada yang tidak beres terjadi di panti ini. Alex, bahwa ada yang tidak beres dengan panti ini. Lalu Alex mengeluarkan gelang adiknya. Tak cuman gelang, Alex juga mendapat surat bahwa Alex harus menjemput adiknya di panti ini. Akan tetapi Ibu Maria tidak tahu apa yang dikatakan oleh Alex. Kemudian Ibu Maria membukakan pintu untuk Alex agar segera keluar dari ruangannya. Lalu Alex akan melaporkan Ibu Maria ke kantor polisi. Sebelum membereskan pakaiannya, Alex meminta maaf ke foto adiknya bahwa dia belum bisa menemukannya. Seketika ada seseorang yang mengetuk kamarnya dan ternyata itu Arjanggi. Arjanggi melihat foto Alex dengan Sheila, yang kemudian Alex menceritakan bahwa 3 tahun lalu Sheila diculik. Alex sempat meminta pertolongan ke polisi, tapi tetap saja polisi tidak bisa menemukan Sheila sampai akhirnya keluarga Alex mengikhlaskan kepergian Sheila. Sambil memeluk Alex, Arjanggi berkata bahwa dia tidak ingin ke rumah abadi, dan Arjanggi tak mau ke sana karena di rumah abadi itu sakit menurut Magdalena, Ezra, dan Elia. Tak berselang lama ada yang mengetuk pintunya kembali dan Arjanggi langsung ngumpet di kolong tempat tidur.
Setelah dibuka, tiba-tiba saja Alex dipukul hingga pingsan. Sepertinya yang memukul itu Ibu Arum karena terlihat dari kakinya. Di saat itu Ibu Maria kembali menatap cermin. Sekali lagi Maria. Dan bayangan berkata bahwa Ibu Maria harus melakukannya sekali lagi. Seketika Ibu Maria mendapat telepon dari manusia yang akan mengadopsi salah satu anak. Di saat itu Ibu Arum membenarkan selimut yang dipakai Aryo. Tapi Aryo malah terbangun. Aryo berkata bahwa Sheila tidak mau makan. Lalu Aryo memberikan gambar yang dibuat Sheila. Dan Aryo bercerita bahwa 2 minggu yang lalu Aryo mengirimkan surat untuk Alex agar menjemput Sheila. Yang ternyata Sheila adalah adiknya Alex dan yang mengirim surat itu adalah Aryo. Namun Ibu Arum tak mengizinkannya karena semua ini dilakukan Ibu Arum agar Aryo mempunyai teman dan bahagia. Tapi Aryo juga ingin Sheila bahagia. Ketika terbangun dari pingsannya, Alex sudah diikat. Akan tetapi, dengan mudahnya Alex melepaskan ikatan tersebut. Tak berselang lama Ibu Arum masuk ke kamar Alex. Ibu Arum berniat untuk membunuh Alex, namun usahanya sia-sia karena Alex dapat melawannya. Alex juga membuat Ibu Arum pingsan dan mengambil kunci dari tubuh Ibu Arum. Kemudian Alex menuju ruangan yang terkunci itu. Di dalam ruangan itu, Alex melihat sebuah rekaman video tentang penjemputan seorang anak. Alex juga melihat daftar nama anak-anak dan nama Sheila tertulis di daftar tersebut. Lalu Alex masuk ke dalam ruangan lagi yang ternyata terdapat kulit manusia. Dan anehnya lagi, kulit anak-anak itu dijadikan bahan tas oleh Ibu Maria. Seketika Alex teringat ketika Ibu Arum selalu mengawasi kulit anak-anak panti. Anjir, sadis cucu. Alex, dia menuju ke tempat khusus untuk menyayat kulit itu dari tubuh anak-anak. Di saat yang bersamaan Ibu Maria, sepasang orang tua dan Arjanggi berada di tangga. Ibu Maria sempat mendengar sesuatu dari ruangan itu, tapi menurutnya itu adalah Ibu Arum. Lalu Ibu Maria akan memeriksa ruangannya dan menaruh bunga mawar sambil menyiapkan dirinya. Kedua kalinya Ibu Maria mendengar sesuatu yang terjatuh. Kemudian Ibu Maria memberitahu Arjanggi bahwa ada orang tua asuhnya dan bersama mereka, Arjanggi akan diantarkan ke rumah abadi. Seketika Ibu Arum datang, Ibu Maria mengira bahwa Ibu Arum sudah di dalam ruangan, namun ternyata belum. Lalu Ibu Arum membisikkan sesuatu kepada Ibu Maria. Tak berselang lama, Alex pun muncul dan menyuruh Ibu Maria menghentikan semua ini. Alex mengambil Arjanggi dan berkata bahwa Arjanggi tidak akan pergi ke rumah abadi. Namun, tidak semudah itu. Ibu Maria menusuk pinggang Alex. Akan tetapi, Alex dan Arjanggi masih bisa pergi. Alex dan Arjanggi tidak bisa keluar karena pintunya sudah terkunci dan kunci sudah berada di tangan Ibu Maria. Lalu Alex bertanya kepada Ibu Maria, Apa ibu tega bunuh anak-anak kecil dan ambil kulit mereka? tapi menurut Ibu Maria, Saya tidak membunuh. Mereka tidak terpaksa. Mereka dengan sukacita dijemput oleh orang tua asuh mereka. anak-anak tidak merasa dipaksa dan anak-anak dengan sukacita dijemput dengan orang tua asuh mereka. Psikopat, wanita iblis, setan, gak punya hati nurani. Seketika, Ibu Maria langsung menampar Alex. Tak cuma itu, Alex juga menanyakan di mana keberadaan Sheila. Lalu Ibu beranggapan bahwa Sheila sudah masuk di rumah abadi dan sekarang dikubur di kebun mawar di belakang panti. Kemudian Alex mendorong Ibu Maria hingga terjatuh. Seketika Alex dan Arjanggi mencari jalan lain, namun tetap saja pintunya terkunci. Lalu Ibu Maria mengucapkan ciri-ciri Sheila dan ingin memberikan foto ketika sedang diambil kulitnya. Yang kemudian Alex kembali menyerang Ibu Maria, tapi Ibu Maria juga tak mau kalah. Dia mencekik Alex. Lalu kedua wanita ini pun bentrok. Di saat itu Alex berkata bahwa Esther pasti menangis melihat kelakuan ibunya ini. Lalu Arjanggi mencoba menolong Alex hingga dipukul oleh Ibu Maria. Ketika Alex ingin mengambil pisaunya, Alex harus keduluan oleh Ibu Maria. Ibu Maria menendang-nendang perut Alex dan menempelkan bukunya ke muka Alex. Menurut Ibu Maria, sampul dari buku itu terbuat dari kulitnya Esther anaknya. Dan berkat buku itu yang memberikan inspirasi kepada Ibu Maria sehingga bisa membangun bisnis ini. Kemudian Ibu Maria ingin mengantarkan Alex ke rumah abadi, namun seketika Aryo datang dan memukul Ibu Maria hingga pingsan. Aryo juga berkata bahwa dia tidak ingin mengubur anak-anak panti lagi. Tak berselang lama, Sheila muncul dan langsung memeluk Alex. Dan Ibu Arum juga muncul lalu memeluk Aryo. Yang kemudian Ibu Arum menceritakan bahwa biasanya Ibu Maria menculik anak yang berusia 5 tahun. Sedangkan Sheila sangat spesial bagi Ibu Maria karena kulitnya yang terdapat tanda lahir. Namun Ibu Arum tak tega membunuh Sheila karena bekas Sheila lah Aryo kembali tersenyum. Sampai akhirnya Ibu Arum memutuskan untuk merawat Sheila dan menyembunyikan Sheila dari Ibu Maria. Semata-mata itu demi membuat Aryo tersenyum. Seketika Ibu Maria terbangun dan menusuk Ibu Arum dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Rumah Malaikat. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin ya tulis aja di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana saja yang kalian suka. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Bye-bye.